Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pesan persuasif. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens, pembaca, atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Dan yang selanjutnya, perencanaan pesan-pesan persuasif itu yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Dan yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respek terhadap Anda. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, akan tetapi jika audiens adalah objektif atau jika kita tahu bahwa mereka suka mendengarkan pesan yang disampaikan secara langsung, maka bisa menggunakan pendekatan operasional langsung. Dan yang selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan menetapkan posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Yaitu yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas. Kredibilitas adalah sejauh mana kita dapat dipercaya oleh orang lain. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Selanjutnya, kerangka argumentasi. Yang pertama itu ada attention atau perhatian. Yang kedua, interest atau minat. Yang ketiga, desire atau hasrat. Yang keempat, action atau tindakan. Yang selanjutnya, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan persuasif itu menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasif audiens. Dan beberapa jauh kita menjual ide atau gagasan tersebut pada audiens. Yang pertama, pemikat emosional. Yang selanjutnya, pemikat logika. Dan dari pemikat logika itu dapat menggunakan salah satu dari ketiga jenis alasan. Yang pertama itu analogi, yang kedua induksi, ketiga deduksi. Selanjutnya, pertimbangan etika. Dan yang materi selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama itu permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan oleh pembaca. Dan yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknis yang lebih menarik perhatian pembaca. Materi yang selanjutnya itu penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana.
Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atau produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaan keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu tertentu yang ditawarkan. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk. Dalam menyampaikan pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagian kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Dan selanjutnya, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Ciri-ciri surat tersebut harus mengandung hal-hal sebagai berikut, yaitu menarik perhatian, yang kedua membangun minat, yang ketiga meningkatkan hasrat, keempat, memotivasi tindakan. Dan yang selanjutnya, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana, yang perlu diperhatikan adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang baik. Dengan cara memahami siapa pembaca, bahasa apa yang digunakan, apa manfaatnya, bagaimana latar belakangnya, dan sebagainya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama itu, Anda harus mampu menjelaskan bantuan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Dan ketiga, kemukakan secara jelas betapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Nama saya Diah Ayu Palupi, saya tinggal di Purwoadi, Trimurjo, Lampung Tengah. Saya lulusan dari Universitas IAIN Metro. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah. Karena sewaktu SMA saya mengambil jurusan IPS. Dengan kuliah di jurusan akuntansi, saya menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang akuntansi. Bagi saya, pekerjaan bukan semata-mata untuk mencari uang, namun bagi saya bisa melakukan yang terbaik sehingga berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Kelebihan saya adalah jujur, cepat belajar, dan bekerja keras. Sementara itu, kelemahan saya adalah suka lupa. Namun, saya akan berusaha mengatasi kelemahan ini dengan mencatat hal-hal penting terkait pekerjaan di buku saya. Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan ini. Ya, saya bersedia. Bekerja di perusahaan ini berarti saya harus siap menerima keputusan dan kebijakan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Palupi. Lahir di Purwoadi 25 Januari 2000. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayu adalah panggilan akrab saya. Saya lahir
dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya bekerja sebagai petani dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Saya memiliki hobi menulis, membaca, dan menggambar. Ketika saya kelas 3 SMA, prestasi yang saya dapat yaitu masuk tiga besar saat kelulusan. Rencana saya 3 tahun ke depan adalah saya akan lebih giat belajar lagi dalam belajar agar dapat lulus tepat waktu, karena niat adalah modal yang sangat penting untuk menggapai cita-cita dan berkarir yang sukses. Yang selanjutnya beribadah. Usaha untuk sukses yang saya inginkan di duniawi perlu diimbang dengan usaha untuk di akhirat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ridhonya lah kita dapat melewati semuanya dengan baik. Rencana saya 5 tahun ke depan adalah setelah lulus tepat waktu, saya ingin bekerja untuk membantu kedua orang tua dan menikah di waktu yang tepat.